Larutan asam, basa, dan garam. Asam dan basa. Asam adalah senyawa yang jika dilarutkan dalam air akan melepaskan ion hidrogen. Ion yang dilepaskan dapat berupa atom tunggal atau gugusan atom yang mempunyai muatan listrik. Nama lain dari ion hidrogen adalah proton, sehingga asam disebut juga pendonor proton. Asam sitrat merupakan salah satu jenis asam yang kita konsumsi. Masih banyak jenis asam lain yang kita konsumsi atau kita gunakan sehari-hari. Jenis-jenis asam ini terdapat dalam makanan dan minuman. Misalnya buah jeruk, tomat, yogurt, cuka, dan minuman bersoda ringan. Asam juga terdapat dalam tubuh makhluk hidup, termasuk manusia. Berikut beberapa contoh asam dalam kehidupan sehari-hari. Ciri-ciri senyawa asam. 1. Mempunyai rasa asam. 2. Dapat menghantarkan arus listrik. Asam dapat menghantarkan arus listrik. Asam dapat menghantarkan arus listrik karena dalam larutan asam terdapat ion-ion yang bermuatan arus listrik. Kamu telah mengetahui bahwa asam dalam air akan melepaskan ion hidrogen dan sisa asam yang bermuatan negatif. Ion-ion yang dapat menghantarkan arus listrik disebut larutan elektrolit. Ada dua penggolongan asam berdasarkan kemampuannya menghantarkan listrik, yaitu asam kuat dan asam lemah. Asam kuat mempunyai daya hantar listrik yang baik, karena asam kuat mampu melepaskan ion hidrogen dengan sempurna. Sedangkan asam lemah mempunyai daya hantar listrik yang kurang baik, karena asam lemah tidak mampu melepaskan ion hidrogen secara sempurna. Alat yang digunakan untuk menguji kuat lemahnya suatu asam disebut alat uji elektrolit. Jika lampu pada alat uji elektrolit menyala terang, maka larutan asam yang sedang diuji merupakan asam kuat. Jika lampu pada alat uji elektrolit menyala hidup, maka larutan asam yang sedang diuji merupakan asam lemah. Yang ketiga adalah bereaksi dengan sebagian besar logam. Reaksi dengan logam menghasilkan gas hidrogen dan suatu senyawa garam. Proses reaksi logam dengan asam yang menghasilkan H2 dan senyawa garam disebut korosi, dan asamnya sendiri disebut bersifat korosif. Yang keempat adalah bereaksi dengan basa membentuk garam yang disebut reaksi penetralan. Reaksi asam dan logam. Perhatikanlah percobaan berikut. Pita magnesium dicelupkan ke dalam asam klorida encer. Apa yang terjadi? Basa. Basa adalah suatu senyawa yang jika dilarutkan ke dalam air akan menghasilkan ion hidroksida. Basa disebut juga akseptor proton. Ion hidroksida merupakan ion yang bermuatan negatif yang jika bereaksi dengan ion hidrogen yang bermuatan positif dapat membentuk air yang bersifat netral. Contoh basa. Basa banyak terdapat di sekitar kita. Basa digunakan dalam pembuatan bahan pembersih, misalnya sabun, pembersih lantai, pembersih oven, dan pasta gigi. Seperti asam, basa juga bisa ditemukan pada makhluk hidup. Basa dimanfaatkan dalam bidang pertanian, misalnya memberi kondisi tertentu pada pertanian. Berikut beberapa contoh basa dalam kehidupan sehari-hari. Karakteristik basa. Basa terasa pahit dan licin di kulit. Basa dapat mengantarkan arus listrik. Basa dalam larutannya menghasilkan ion hidroksida dan sisa bahan yang bermuatan positif yang dapat menghasilkan arus listrik. Basa juga bereaksi dengan asam, membentuk garam dan air.
dan basa dapat dideteksi dengan kertas lakmus. Basa digolongkan menjadi dua, basa kuat dan basa lemah. Basa kuat adalah senyawa basa yang mampu melepaskan ion hidroksida dalam jumlah banyak. Basa lemah adalah senyawa basa yang mampu melepaskan ion hidroksida dalam jumlah sedikit. Garam. Garam adalah senyawa yang terbentuk dari ion positif sisa basa dan ion negatif sisa asam. Reaksi antara asam dan basa ini selain menghasilkan garam, juga akan menghasilkan air. Proses ini dikenal dengan reaksi netralisasi. Berdasarkan sifat asam dan basa, ada 3 kelompok garam yang terbentuk jika bereaksi. Pertama, campuran asam kuat dengan basa kuat akan membentuk garam yang bersifat netral. Kedua, campuran asam kuat dengan basa lemah akan membentuk garam yang bersifat agak asam. Dan yang ketiga, campuran asam lemah dengan basa kuat akan membentuk garam yang bersifat agak basa. Contoh garam. Apakah kegunaan garam? Tentu saja, kamu tahu kegunaan garam. Setiap hari ibu memasak dengan menggunakan garam dapur. Bayangkan apabila sayur tanpa garam, tentunya tidak enak bukan? Namun, apabila pemakaian garam berlebihan akan menyebabkan volume darah naik, sehingga sangat berbahaya bagi penderita darah tinggi. Sebaliknya, kekurangan garam dapat menyebabkan tekanan darah turun. Skala keasaman. pH adalah derajat atau ukuran suatu larutan atau zat padat. Semakin besar atau tinggi konsentrasi suatu asam, maka pH akan semakin kecil. Atau sebaliknya, jika konsentrasi asam semakin rendah, maka pH semakin besar. Nilai pH memiliki interval 0 sampai 14. Pembagian larutan berdasarkan nilai pH. Larutan asam, nilai pH-nya di bawah 7. Kuat lemah asam tergantung dari kemampuan menghasilkan ion hidrogen. Larutan netral, pH yang dikandung memiliki nilai 7. Larutan basa jika nilai pH lebih besar dari 7. pH meter. pH meter adalah suatu alat elektronik yang dipakai untuk mengetahui nilai pH larutan secara cepat. pH meter dilengkapi dengan elektrod yang peka terhadap perubahan konsentrasi ion hidrogen. pH meter digunakan dengan cara mencelupkan elektrod ke dalam larutan yang akan diuji. Perlu diingat, sebelum menggunakan pH meter untuk mengukur nilai pH, elektrod harus dicuci terlebih dahulu dengan Aquades. Hal ini untuk menghindari kesalahan pembacaan pH meter. Pengukuran nilai pH dengan menggunakan pH meter lebih akurat dibandingkan dengan indikator universal.